Ya, masih eksklusif di Power Lunch CNBC Indonesia. Kami bersama dengan Edi Wicara, Chief of Human Capital Officer Telekomunikasi Indonesia. Tadi kita sudah bahas, ini tengah ramai dibicarakan robotisasi dan juga kecerdasan buatan artificial intelligence. Apakah ini juga mempengaruhi cara kerja dan juga soal rekrutmen di Telkom? Ya, betul. Pertama, Alin, saya mungkin kita udah nyoba ini di rekrutmen sistem ini, robotik atau AI gitu ya, artificial intelligence itu kita pakai. Jadi sekarang teman-teman bisa masuk, ada satu aplikasi yang memang seluruh pertanyaan itu dijawab oleh robotik. Memang ini kita polakan. Ini salah satu langkah yang menurut saya, ya Telkom sebagai ICT company begitu ya, kita harus memberi contoh dan pilot projectnya yang AI ini kita pakai untuk rekrutmen. Nah, kedepannya memang robotik itu tentunya tidak hanya untuk untuk rekrutmen saja, tapi payungnya biasanya kita identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya bisa di-share, biasanya dikenal sebagai share service organization begitu, yang itu memang diidentifikasi jenis pekerjaan ini clerical, rutin begitu, nah itu yang bisa dirobotik. Tapi bagaimana menjaga balancingnya, tentunya karena kita ini juga jumlah penduduk kita besar dan seterusnya, kita juga harus tetap membalance untuk policy itu. Jadi ada skill-skill yang memang yang bisa skillnya ini untuk robot tadi, ada yang memang nature. Contoh begini, kami punya salah satu anak perusahaan kami, anak usaha kami yang menanganin gangguan, call center dan seterusnya. Itu juga sama, itu akan terdisrupt juga oleh datangnya robotik model. Karena tadi semua gangguan, semua informasi udah bisa kita dapatkan dari robot yang sudah memang cukup cerdas begitu ya. Tapi tentunya ini ada stagingnya. Ada stagingnya bagaimana kita menjaga, kalau saya sebut sebagai ekosistem industri ini. Nah, dan termasuk nggak hanya saya sebutkan sebagai call center atau mungkin nanti omni channel begitu ya. Tapi di bidang lain pun juga seperti itu. Bagaimana pelanggan kami contohnya. Telkom ini karena industrinya luas dan kompleks begitu. Kami contoh salah satu untuk fixed broadband. Itu bagaimana pelanggan itu mendapatkan notifikasi bahwa pelanggan itu sudah on layanannya begitu. Itu juga beberapa kita gunakan dengan yang robotik. Tapi balik lagi nih, kita harus balance lah begitu. Karena transform ini tidak begitu tiba-tiba hadir. Karena kalau tiba-tiba langsung kita hadirkan, tentunya akan nggak bagus. Sehingga kita akan identifikasi, kita paritokan mana saja area yang bisa sudah dimulai dengan hal-hal yang baru gitu, mana yang harus kita jaga. Karena bicara talent, kami masih punya bisnis legacy yang memang tetap harus di-maintain karena sos kami cukup dominan di sana, termasuk bisnis kami revenue-nya juga dominan masih dari sana. Tapi bagaimana perusahaan ini menyiapkan ke depannya itu juga nggak boleh terlambat. Mempersiapkan masa depan, jadi sudah mulai transformasi dilakukan saat ini ya Pak. Ya. Yang saya tadi penasaran juga ingin tahu, tadi Bapak katakan untuk transisi ini juga perlu ada staging ya Pak, mana yang bisa digunakan artificial intelligence atau robotisasi, mana yang masih belum dulu. Untuk Telkom sendiri saat ini stage-nya sampai mana Pak? Sudah di tahap mana? Kalau kita tuh sebenarnya kalau bicara sedigital apa company kita, itu ada tolak ukurnya. Kita ada beberapa referensi di internasional, ada komunitas yang kita sebut sebagai ODMM gitu, jadi Open Digital Maturity. Itu kita melihat Telkom ini transformnya digitalnya sekelas berapa, dan itu dikomparasi dengan international standard karena kita ada komunitasnya tadi itu yang masuk dari beberapa telco di dunia, juga industri telco yang ada di dunia ini. Nah, kita ukur itu. Setiap tahun tentunya kita targetkan harus lebih baik dan lebih baik. Nah, kalau tahapannya tentunya kita mulai biasanya dengan pilot project yang memang risk-nya tidak terlalu besar, tidak terlalu berdampak kepada company ini gitu. Kita coba. Yang umum biasanya kita pakai di internal dulu. Karena di internal ini tadi saya sebut nih, banyak bidang dan jumlah orangnya juga banyak, sehingga kita coba saat ini sudah cukup bagus, baru itu kita terapkan untuk customer kita, untuk partner kita, dan seterusnya. Jadi teruji ya Pak ya. Kalau kita berbicara tadi, pasti ada efisiensi yang bisa dilakukan. Kemudian juga ada pergeseran, misalnya tadinya talenta-talenta ini lebih banyak dibutuhkan, tapi kedepannya akan sedikit berkurang dan akan ada posisi-posisi baru. Ya. Seperti apa di Telkom sendiri Pak efisiensinya dengan adanya tadi proses-proses yang didigitalisasi? Kalau kami di Telkom, ya tentunya kita ini board kolektif, kolegial begitu. Kita menetapkan gini,
Pertama adalah opportunity bisnis dulu yang diutamakan. Karena kalau cost efisiensi itu mungkin satu cara yang manakala industrinya udah flat. Tapi manakala industrinya masih tumbuh, beban itu saya kira atau biaya itu saya kira harus mengikutin. Karena kita balik lagi nih, doing business kan harus ngejar sesuatu yang profitnya bagus. Nah, kalau efisiensi yang terjadi memang kita identifikasi adalah memang skill-skill yang memang bisa digantikan. Contoh kalau di kami yang real itu kita sebut sebagai Human Capital Information System. Itu di grup kami ada di seluruh anak perusahaan. Itu kita identifikasi ternyata dengan banyaknya cara kerja yang sama itu akan nggak efisien. Dan cara bekerjanya akhirnya berulang. Karena katakanlah di salah satu anak perusahaan ini mengupdate data begitu, data di tempat lain juga harus diupdate lagi. Nah ini kami sedang satukan data itu. Termasuk tools-tools aplikasi yang membantu karyawan untuk memudahkan cara bekerja. Yang semua sekarang ini serba app gitu ya, serba aplikasi yang ini juga kita dorong nih. Yang bikin diupayakan maksimal harus anak negeri. Harus kita punya program untuk membangun startup itu yang kita sebut sebagai Amoeba, di mana ini startup dari internal kami dan startup dari luar Telkom, yaitu kita sebut sebagai Indigo. Jadi dua ini yang bersaing begitu, yang bisa memenuhi kebutuhan di segala sektor yang ada di Telkom. Termasuk source barangkali. Mungkin saya perlu singgung juga. Source tadi nyari talent itu nggak mudah. Kami mencoba untuk menemukan hal-hal yang baru di industri ini, kami join research. Yang sudah kita lakukan, kita join research dengan ITB, join research dengan Unpad, dan join research dengan Telkom University. Telkom University ini adalah satu grup kami, dulu dikenal sebagai STT Telkom begitu. Dan saya kebetulan bersyukur saya salah satu lulusan dari sana yang sekarang ditugasin untuk menanganin human capital, sehingga kita juga join riset di sana. Kita identifikasi apa sih produk-produk universitas terbaik di Indonesia ini yang bisa kita kolaborasikan dengan kebutuhan Telkom hari ini. Berarti ada penyesuaian juga untuk pembelajaran di kelas-kelas Telkom University sesuai kebutuhan korporasi, Pak? Betul sekali. Jadi kalau sekarang kan, kalau dulu mungkin dikenal sebagai jurusan begitu, sekarang prodi begitu ya. Nah program pendidikan ini, yang prodi-prodi ini juga disesuaikan dengan apa yang ada. Meskipun kembali lagi, tidak bisa begitu aja perubahannya begitu cepat. Tapi ada stagingnya. Yang kita mulai biasanya gini, ada pelajaran-pelajaran itu di lab minimal ada, di laboratorium sudah dicoba. Contoh yang sekarang paling tren misalkan virtual VR lah ya, virtual reality. Jadi virtual reality ini kita lihat training di kami yang mengandung high risk. Contoh kami ini punya training untuk menyambungkan kabel di bawah laut. Waduh. Itu kan risiko tinggi. Itu kita coba dengan VR. Jadi seakan-akan peserta pelatihan itu merasakan benar-benar menyambungkan tadi kabel yang di bawah dasar laut. Termasuk juga pelatihan yang untuk naik tiang. Karena di telekomunikasi ini kan ada tiang-tiang yang kabelnya harus dipasang. Itu kami coba kan dengan teknologi yang terbaru tadi, yang kami coba join riset dengan universitas yang ada tadi. Termasuk kalau next-nya manakala resource di internal domestik ini belum mencukupin, belum memenuhin gitu, in term of skill levelnya, kemampuan dia, kita juga mencoba melihat itu di internasional tadi. Saya sudah mencoba komunikasi dengan beberapa universitas ternama di dunia ini begitu untuk coba bisa nggak join riset dengan kita. Karena kembali lagi ini semua ini terus bergerak, terus berkembang gitu, kita nggak bisa diem. Memburu talent internasional ini mungkin juga salah satu pertanyaan yang paling menggelitik saya adalah skill apa yang paling dihargai di Telkom Indonesia saat ini dan berapa rentang range remunerasinya? Jadi di industri digital ini ada komunitasnya. Saya mencoba kalau di telekomunikasi di kami di Telkom Indonesia ini kita leveling. Jadi level topnya kita hanya ada 3 level, junior, medium, dan senior. Nah, talent apa yang dibutuhkan yang tadi saya sebut? Apakah developer, apakah itu dia berupa designer, dan apakah dia adalah data analitik. Nah, di setiap level tadi itu ada yang paling top. Nah, itulah yang mendapatkan remunerasi yang paling bagus. Nah, berapa rentangnya? Nah, itu, berapa yang menarik? Tentunya begini, Telkom ini perusahaan yang pengen terus tumbuh dan pengen sustain. Kita melihatnya industrinya. Di industri digital ini biasanya persentile istilahnya, persentilenya berapa? Kalau kita punya katakanlah persentile di atas 60-an% itu udah cukup, di Indonesia udah cukup bagus lah begitu. Jadi rentangnya seperti itu. Biasanya kita lihat, karena industri ini bergerak terus. Berapa Pak dalam rupiah? Cukup atau menarik dalam dolar sebenarnya? Saya kira cukup menarik lah. Boleh dibocorkan? Karena gini, itu juga tergantung tadi, saat kebutuhan
atau demand-nya besar dan tersedianya sedikit, biasanya kita selesaikan atau kita diskusikan biasanya bipartit gitu dengan talent yang tersedia tadi. Untuk developer, designer atau data analytics ini untuk kelas yang paling topnya bisa sampai triple digit, Pak? Di atas 100 juta bisa tembus? So far iya. Bisa tembus 100 juta ya kalau memang ini highly skilled. Dan itu memang sedang diperlukan dimanapun lagi butuh. Dan jangan lupa juga hari-hari ini kita sebut sebagai talent war. Jadi the best talent itu dicari setiap orang. Gimana retentionnya Pak di era talent war ini? Kami mencoba di salah satu policy digital kami. Jadi kami memisahkan dua ini. Yang legacy policy tadi itu kita as is sebagaimana yang ada sekarang. Karena itu kita maintain saja. Tapi yang digital policy ini kita coba bahwa ada opportunity the bestnya itu nantinya ada kemungkinan bahwa dia punya keikutsertaan. Karena sekarang ini nggak bisa juga kita misalkan hanya sebagai karyawan murni begitu, itu mungkin nggak dapat yang the best talent. Tapi kita coba, kita punya vehicle begitu yang kita sebut sebagai semacam investee company, yang itu nanti bisa jadi kalau memang the best dan memenuhi requirement tertentu, itu dia punya kepemilikan share di sana. Ini sebagai exit strategi untuk menangkap talent-talent terbaik yang agar dia tertarik untuk join dengan kami. Bisa mendapatkan saham TLKM juga ya Pak? Mungkin tidak direct di TLKM, tapi dia lebih ke ini membangun apa ini? Community-nya, vehicle-nya di mana? Bisa jadi, tadi saya cerita, kita punya 10 subsidiary kita yang consolidated di kita. Kita bahkan punya, kalau sampai dengan afiliasi kita punya grup itu 96-an subsidiary dan unit bisnis. Sehingga yang itu kita lihat, siapa tahu ini pas di salah satu anak perusahaan atau cucu atau bahkan cicit kami yang pas di sana untuk menjadi vehicle untuk kepemilikan bagi siapa yang berminat tadi. Tapi portofolionya kita sesuaikan nih. Jadi tidak harus di parent-nya begitu. Iya. Dan terakhir ini untuk Pak Edi, bagaimana peran human capital untuk bisa membawa telekomunikasi Indonesia mengejar target dan visinya di masa datang? Ya. Sederhananya begini, ada filosofi bahwa once kita itu naruh orang yang benar, itu akan menyelesaikan setengah atau 50% dari masalah yang ada dari unit itu. Dan tentunya sebaliknya, once kita salah menaruh orang di suatu tempat, di suatu posisi, apalagi posisi strategis, itu masalah akan bermunculan. Nah filosofi itu yang kami yakinin sehingga kami membantu teman-teman kami di Telkom yang berperan di masing-masing bidangnya ini untuk menempatkan talent-talent yang pas. Kami punya tools, kami punya historical data, bahkan kami punya predictive analysis untuk menempatkan orang yang pas di posisi itu.